Studi Akuntansi semester 1 di Universitas Wisnu-Wardana Malang. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman teori ekonomi mikro. Ada 6 pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Yang kedua, definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya. Yang ketiga, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Yang keempat, peran ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Yang kelima, peran ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Yang keenam, mikroekonomi dan makroekonomi. Sebelum saya membahas 6 pembahasan ini, perlu diketahui apa itu ekonomi. Ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi, barang atau jasa. Pertama, saya akan membahas tentang masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Masalah dan pokok perekonomian di sini yang pertama adalah kelangkaan. Kelangkaan, apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan faktor-faktor produksi yang telah tersedia. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi 4, yaitu tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang kedua, membuat pilihan untuk memaksimalkan kesejahteraan. Dan dari membuat pilihan itu dapat dilihat dari 2 segi, yaitu segi dari penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan dari segi pengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya. Persoalan pokok yang diterangkan dalam analisis ekonomi adalah bagaimana masyarakat mampu memaksimumkan sumber-sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dan bentuk analisisnya, menurut Sukirno 1995, bahwa analisis Sukirno dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Dan pembahasan yang ketiga, di sini ada alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang sangat jelas mengenai teori ekonomi dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva. Jadi di sini penolongan grafik dan kurva harus sesuai dengan analisisnya dan ilmu ekonominya. Dan yang pembahasan yang keempat, peran ekonomi dan statistik dalam analisa ekonomi. Ilmu statistik memegang peranan yang sangat penting di dalam pengumpulan data mengenai berbagai aspek dari kegiatan sesuatu perekonomian itu. Ilmu statistik memegang 2 peranan penting, yaitu menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Yang kedua, menguji dan menyelidiki kebenaran pandangan yang ditemukan oleh teori-teori ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang perumusan yang kelima, yaitu peran-peran ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Tindakan merumuskan kebijakan ekonomi meliputi 2 aspek, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan apa? Tujuan tersebut adalah kebijakan ekonomi nasional, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga, membasmi pengangguran, dan juga mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Di sini saya akan membahas perumusan yang terakhir, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Ada dua jenis pokok yang analisis ekonomi, yaitu teori
mikroekonomi dan teori makroekonomi. Apa itu teori mikroekonomi? Teori ini juga mempelajari arus jasa sumber daya ekonomi dari pemilik sumber daya ke perusahaan pengguna khusus di mana sumber daya tersebut mengalir, dan bagaimana harga sumber daya tersebut ditentukan. Dan sumber daya tersebut ditentukan dalam 3 hal, yaitu pada interaksi di pasar barang, 2. Tingkah laku penjual dan pembeli, dan interaksi di pasar faktor. Yang kedua, teori makroekonomi. Teori makroekonomi adalah aspek pertama yang dibahas dalam teori. Makroekonomi adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, yaitu analisis mengenai perekonomian negara, mengenai sampai di mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Dalam hal ini terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama pengeluaran rumah tangga seperti konsumen rumah tangga, yang kedua pengeluaran pemerintah, dan yang ketiga pengeluaran perusahaan atau disebut juga investasi, dan yang keempat ekspor dan impor. Demikian rangkuman teori mikro dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.